Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan orang percaya sesungguhnya tidak terlepas dari yang namanya doa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Bagaimana kita selalu bernafas ketika kita hidup, demikian juga kita selalu berdoa ketika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. Sebagaimana kita tidak mampu bertahan lama jika kita menahan nafas, demikian sesungguhnya kehidupan kita tidak akan bisa bertahan tanpa ada doa yang kita tekuni dan hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, maka kita diarahkan untuk hidup meniru, meneladani Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini kita mendapat sebuah kenyataan bahwa Yesus mendoakan murid-muridnya. Itu yang menjadi judul perikop kita pada hari ini. Dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Sebagaimana Yesus adalah guru daripada murid-muridnya, ia turut mendoakan kehidupan murid-muridnya. Bapak dan Ibu, untuk itu sesungguhnya melalui Kristus yang kita ikuti, Yesus Kristus yang kita teladani, yang kita percaya, yang kita hidupi di dalam kehidupan kita, kita diajarkan supaya kita juga meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus turut mendoakan kehidupan murid-muridnya, maka kita sebagai orang percaya hendaknya juga menjadi pendoa bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi teman-teman kita. Lalu di dalam firman Tuhan ini juga jelas dikatakan yang menjadi doa Yesus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya ialah bagaimana agar murid-murid semuanya selamat, terlindung dari kejahatan. Itulah yang diminta Yesus. Yesus memang mungkin di dalam firman ini tidak menjelaskan kejahatan apa yang terjadi pada saat itu, tetapi jelas Bapak dan Ibu, selama di dunia ini sesungguhnya kita akan diperhadapkan dengan kejahatan. Untuk itu, ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, sesungguhnya hal yang penting untuk kita minta ialah bagaimana kita juga terlindungi dari kejahatan. Ini menjadi sebuah pengingat kembali kepada kita Bapak dan Ibu. Bagaimana topik-topik doa kita bukan melulu tentang materi, tetapi yang pertama-tama bagaimana kita selalu hidup di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari segala kejahatan. Ketika kita telah dijauhkan Tuhan dari segala kejahatan, maka apapun yang kita kerjakan tentu akan di dalam kebaikan, tentu di dalam takut akan Tuhan. Dan ketika kita melakukannya semua di dalam takut akan Tuhan, maka yakin dan percayalah Tuhan akan membuahkan buah yang terbaik bagi kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita selalu meminta kepada Tuhan supaya diri kita dijauhkan dari kejahatan. Jangan justru sebaliknya. Jangan bangga ketika kita hidup di dalam kejahatan, selalu memperoleh kebahagiaan dengan melakukan kejahatan. Jangan. Tetapi sebagaimana doa Tuhan Yesus kepada muridnya, demikianlah doa Tuhan Yesus bagi kita, para pengikutnya. Bagaimana kehidupan kita kiranya terlindungi, terjauhkan dari segala mara bahaya.
Ini juga menjadi pengingat bagi setiap orang tua. Kiranya selalu mendoakan supaya anak-anaknya terjauh dari kejahatan. Bukan terlalu mengutamakan bagaimana supaya anaknya sukses menjadi orang yang kaya, tidak. Tapi pertama-tama bagaimana supaya kita mendoakan anak-anak kita berada di dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala kejahatan. Kami juga Bapak dan Ibu sebagai pemberita firman dalam renungan yang dibagikan kepada kita setiap harinya, turut mendoakan kehidupan kita. Dalam pemberitaan kami yang terakhir ini, kami mendoakan Bapak dan Ibu pendengar setia kanal YouTube ini yang menyebarkan firman ini, pemberitaan firman ini. Kiranya Bapak dan Ibu selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari segala kejahatan. Kiranya setiap doa kita ditunjukkan Tuhan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yakin, percayalah Bapak dan Ibu, Tuhan pasti akan menjawab setiap keperluan kita. Tuhan pasti akan selalu memberikan rancangan damai sejahtera ke dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita hidup menjadi orang yang menghidupi setiap doa kita di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya juga selalu menuntun kita dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kita terus menyerahkan diri kita melalui setiap doa-doa kita. Sebagaimana kita bernafas, demikianlah kiranya selalu doa berkepanjangan hidup di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang yang turut mendoakan kehidupan orang lain, saudara kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Sebagaimana doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, kami juga diajarkan supaya kami bukan hanya sibuk meminta materi kekayaan di dalam kehidupan kami, tetapi yang paling utama yang perlu kami minta kepada Tuhan ialah perlindungan Tuhan yang menjauhkan kami dari segala kejahatan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika kami menyerahkan diri ke dalam perlindungan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kami di dalam menghadapi setiap kejahatan yang mencoba untuk mempengaruhi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, supaya kami tidak jatuh dalam kejahatan ataupun pencobaan. Demikian juga ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhanlah yang menuntun kami, menjauhkan kami dari segala kejahatan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami. Kiranya Tuhan, jikalau ada dari mereka yang di dalam keadaan sakit, berikanlah kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang menghadapi persoalan, pergumulan, Engkaulah Tuhan yang menguatkan dan menerangi setiap hati mereka, supaya mereka memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami secara pribadi sebagai pemberita firman dalam renungan ini, turut mendoakan kiranya segala firman yang telah kami beritakan melalui Roh Kudus Tuhan yang berbicara boleh hidup di dalam kehidupan setiap pendengar setia renungan harian ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membantu kami untuk menghidupi setiap firman yang telah kami terima. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.